Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya untuk Pariskon Halal Syah Aji MSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah ekonometrik kedua pada semester ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi unit root test menggunakan EVIUS. Nah, sebelum ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 6 yang terdiri dari anggotanya. Yang pertama ada Umar Abdul Aziz, Lutfiana Quratul Aini, Dwiki Ahsanurido, Zakiyatun Nufus Arbenika, dan terakhir Nur Konita Lutfia Rahman. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa sih unit root test itu sendiri. Unit root test atau augmented Dickey atau Fuller test dikembangkan oleh dua ahli, yaitu David Dickey dan Wayne Fuller pada tahun 1979. Tes ini digunakan untuk menguji data time series yang dinyatakan apakah data tersebut stasioner ataupun tidak. Nah, sebelumnya itu perlu kita ketahui bahwa data time series dapat dikatakan stasioner jika perubahan waktu tidak menyebabkan perubahan dalam bentuk distribusi. Lalu, root unit merupakan salah satu penyebab ketidakstabilan hal tersebut. Lalu berikutnya ada stasionaritas, yaitu stasionaritas terkait dengan konsistesi pergerakan data time series. Nah, suatu data time series ini dikatakan stasionaritas bila data bergerak stabil dan konvergen, yaitu sekitar nilainya rata-rata tanpa mengalami fluktuasi trend positif maupun negatif. Ya, betul. Maupun yang kedua, yaitu suatu data time series dikaitkan tidak stasioner ketika nilai rata-rata dan variannya bervariasi sepanjang waktu. Data ini yang tidak stasioner yaitu menghasilkan sebuah regresi palsu. Kondisi ini juga terjadi ketika statistik secara signifikan, tetapi R pangkat 2 itu mendekati 0 atau lebih besar dibandingkan nilai Durbin-Watson. Untuk yang selanjutnya ada beberapa metode uji stasioneritas. Meskipun kita sekarang membahas secara khusus metode ADF atau Dickey-Fuller test, namun perlu diketahui ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji data stasioneritas. Yang pertama ada yang kita bahas saat ini, yaitu Dickey-Fuller test yang berdasarkan pada regresi linear. Bila kita tidak memperhatikan masalah korelasi serial, maka tes ADF dapat digunakan. ADF dapat menangani model yang lebih besar dan lebih kompleks, namun memiliki kelemahan dari tingkat kesalahan tipe 1 yang cukup tinggi. Berikutnya ada Elliott-Rosenberg-Stock test yang memiliki dua subtip, yaitu p-test yang memperhitungkan kesalahan korelasi serial dan DFGLS test yang dapat diterapkan pada data deter-ended tanpa intercept. Yang ketiga ada Smith-Phillips test, mencakup koefisien variabel deterministik dalam hipotesis 0 dan alternatif subtype-nya adalah RHU test dan TAU test. Yang keempat adalah Phillips-Perron atau yang disebut PP test, adalah modifikasi dari tes Dickey-Fuller serta mengoreksi autokorelasi dalam heteroskedisitas dalam error. Yang terakhir ada Seaford-Andrew test, memungkinkan untuk membuat break pada titik yang tidak diketahui dalam trend intercept atau linear. Baik, berikut ini adalah cara prosedur uji unit test. Di langkah pertama, di sini kita langsung saja masukkan data kita di EVIUS. Di sini saya sudah menyiapkan contoh data yang akan kita uji, yaitu pada bagian data HS. Langsung saja kita buka. Next. Lalu langkah kedua, untuk melakukan uji unit root, kita dapat mengklik pada bagian View. Selanjutnya, arahkan mouse ke menu unit test, lalu pilih standar unit test. Next.
Lalu untuk tes unitnya, eh, kita bisa pilih jenis tes yang akan kita gunakan. Untuk kali ini kita akan pilih augmented digipular atau biasa kita sebut ADF. Lalu untuk tes unitnya kita bisa lakukan dengan yang 0 terlebih dahulu atau dari level. Maka biarkan pilihan pada level. Untuk jumlah leg bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita atau otomatis akan ditentukan oleh komputer. Lalu untuk equation kita juga bebas mau menggunakan apa saja. Namun untuk kali ini kita akan menggunakan intercept. Lalu setelah dianggap sesuai, maka kita bisa mengklik OK. Next. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat probabilitasnya adalah 0,9. Maka variabel ini belum dinyatakan stasioner karena variabel yang dinyatakan stasioner yaitu jika variabelnya memiliki nilai di bawah 0,05. Jadi variabel ini belum dinyatakan stasioner. Next. Maka pada tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian kedua. Di sini prosedurnya hampir sama dengan tahap sebelumnya. Namun pada tahap ini kita bisa ganti pilihan tesnya menjadi first different, lalu klik OK. Next. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa hasil uji akar unit yang telah dilakukan proses sequencing menunjukkan bahwa data sudah stasioner karena probabilitas di sini sudah di bawah 0,05, yakni sebesar 0,0009, sehingga data siap digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Ya, setelah dijelaskan tadi langkah EVILS dalam uji stasioner menggunakan metode ADF, diketahui hipotesis nol pada tes ADF atau Augmented Digifuller dinyatakan bahwa unit root ada dalam model autoregresif atau kesimpulannya H0 itu ada masalah unit root dalam model autoregresif, H1 itu tidak ada masalah unit root dalam model autoregresif. Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari alfa, baik 1%, 5%, maupun 10%. Sehingga kita tidak menolak H0 yang artinya terdapat masalah unit root dalam model autoregresif ini. Baik, itu dia materi mengenai uji root test pada kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa lebih memahami lagi langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan. Kurang lebihnya dari kelompok 6, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.